apalagi pada produk-produk yang mass, ya, produk mass production, produksi massa. Jadi banyak mestinya, jadi kita tidak akan mengukur satu-satu gitu ya, kapan selesainya gitu ya. Nah, dulu ada istilah random ya, dalam statistik random. Nah, random itu banyak dimanfaatkan itu dengan alat ukur kontak ya. Jadi misalnya mengukur, membuat pen atau pin ya, atau katakanlah poros kecil gitu, kemudian di random ya, banyak mungkinnya, kemudian diambil satu gelondong, kemudian diukur dengan jangka sorong, mikrometer. Nah, itu berkontak langsung. Yang kontak langsung ke benda kerja atau benda ukur atau objek ukur adalah yang sensornya itu tadi ya. Nah, jadi sensor. Jadi yang kontak, makanya sering disebut dengan sensor kontak. Nah, yang non kontak banyak sekarang. Kalau Anda pergi ke Astra, kemudian pergi kemana lagi, ke industri manufaktur yang mass product, misalnya ini Maspion gitu ya, itu mesti non kontak ya banyak ya, memakai cahaya, memakai elektrik, memakai udara, tapi umumnya adalah cahaya ya. Cahayanya pakai apa? Cahayanya biasanya pakai laser interferometer, laser pengukuran ya, disebut dengan measurement laser ya. Jadi dia laser tetapi tidak bukan motong. Lasernya kan ada cutting laser, kemudian laser measurement ya. Jadi tolong dipahami bahwa listrik di sini adalah laser measurement laser ya. Jadi intensitasnya kecil tetapi dia homogen, tidak mudah menyebar. Yang Anda lihat di TV-TV yaitu adalah memotongnya dengan laser cutting laser ya. Nah, itu intensitasnya tinggi sekali. Jadi panas tinggi sehingga dia bisa motong. Oke, itu adalah sensor ya, sering disebut dengan peraba, jadi penghubung. Nah, dalam kehidupan kita atau dalam badan kita juga sensor banyak ya. Tapi yang paling ya cocok atau selesai dengan kita sebut dengan, nah ini Sergio baru masuk, adalah tangan kita ya, yang berapa, oh ini halus, ini kasar, ini dan sebagainya ya, ini basah, kering, macam-macam lah ya, yang peraba. Jadi bukan perasa, kalau perasa lidah nanti ya. Nah, jadi peraba, jadi sensor dalam kehidupan kita atau badan kita adalah jari-jari kita ya, yang merasa oh ini basah dan sebagainya. Oke, itu peraba. Nah, kemudian yang pengubah ya, meneruskan atau transmisi ya dalam bahasa mekaniknya atau mesinnya adalah pengubah atau transmisi ya. Jadi transmisi itu bisa macam-macam, bisa saja meneruskan, mengolah, mengubah isyarat untuk diperbesar, diperkecil, diperkuat dan sebagainya. Nah, kalau dalam instrumentasi elektronik dia sebut dengan gain, penguat ya. Dikuatkan dengan amplifier ya. Mudah-mudahan juga sudah dapat mata kuliah itu. Ya, saya cerita sedikit dulu, metrologi digabung dengan instrumentasi 4 mata kuliah, 4 SKS. Ya, yang kuliah sebelum UTS atau sampai dengan UTS adalah metrologi, setelah itu instrumentasi ya. Tapi karena kebutuhan teknologi instrumentasi atau optik atau elektrik itu dominan, maka sekarang dipisah ya. Metrologinya tetap dikembalikan ke 3 SKS, kemudian instrumentasi mungkin dibutuhkan 4 SKS ya, ada mekatronikanya dan sebagainya. Oke, nah pengolah atau pengubah di sini bisa saja kinematis berarti ada gerakan, kinematik ya. Kinematik itu berarti ada mekanisme yang bergerak. Optis berarti itu adalah optis ya. Optik itu jadi ada kaca, ada mirror, ada cermin, ada elektrik, ada sinarnya ya. Elektrik itu biasanya pengubahnya itu elektrik adalah amplifier ya, instrumentasi itu banyak ya. Kalau Anda baca di bukunya siapa sekali ya.
Itu banyak elektrik. Pneumatik ya biasanya teman-teman di Florida atau di KE itu memakai pengubah pneumatik. Kemudian ada gabungan, combination ya antara pneumatik dan sebagainya. Dan kita memang tidak mungkin hanya elektrik saja, tapi seringkali menggabungkan. Misalnya elektriknya tidak jalan, maka dia bisa yang berjalan mekaniknya. Nah, yang selalu ada di tolak ukur adalah hasil yang harus Anda capai atau yang Anda lihat atau hasil pengukuran, disebut dengan pencatat atau penunjuk. Ya, jadi kalau Anda naik sepeda motor atau naik mobil, itu dia menunjukkan berapa kecepatan Anda. Nah, itu adalah salah satu penunjuk. Ya, atau kalau Anda di rumah atau di kos-kosan Anda memakai meteran air, atau beli bensin ya atau beli bahan bakar di tang stelo itu apa Pertamina ya, tangki Pertamina itu ya, bisa ini melihat sebagai pencatat pengukur ya. Ada yang digital, ada yang masih mekanik ya, jadi 1, 2, 3, 4 muter gitu. Kalau di Malang desa masih banyak ya, jadi masih meterannya itu masih muter gitu ya. Nah, kalau di Surabaya sudah hilang kayaknya. Nah, di sana juga akan menunjukkan ada yang model skala ya, dalam bentuk digital, angka-angka ya, LED ya, kemudian pencatat atau grafik. Nah, yang nanti Anda banyak lihat di pengukuran geometri adalah yang bentuk grafik ya. Nah, setelah ada grafik Anda baca lagi berapa sih besar atau penyimpangan dari sebuah geometri. Nah, itu yang grafik. Itu umumnya adalah pada transisi geometrik, pada benda ukur yang diukur geometrinya. Oke ya, jadi 3 sensor pengubah pencatat. Ya, kalau disingkat mudahnya SPP. Ya. Nah. Oke, pengubah mekanis seperti apa? Jadi pengubah kalau sensor ya, jadi selama dia kontak dengan ini sensor. Ini pengubahnya, pengubah mekanis, pengubah optik, pengubah elektrik dan sebagainya ini banyak sekali. Ya, tentu saja tidak terbatas, ini bisa nanti akan ada kombinasi antara mekanis dengan elektrik, kemudian optik dengan pneumatik dan sebagainya, banyak sekali. Saya kira itu ya nanti bisa lihat sama-sama. Nah, yang pengubah mekanis, yang di mana dia pengubah mekanis? Anda lihat ini apa namanya yang sebelah kiri? Tahu? Ya, ini jam ukur, hati-hati ya. Bukan jam dinding tapi jam ukur. Dalam bahasa Inggrisnya adalah dial indicator. Ya, dial indicator. Gambarnya mudah-mudahan ada nih. Ada nggak? Udah ada gambar. Ya. Fotonya enggak ada. Fotonya mungkin mudah-mudahan nanti Anda bisa lihat di YouTube atau di internet banyak ya. Klik dial indikator, muncul 1000 atau ribuan dial indikator. Nah, yang ingin kita tunjukkan adalah pengubahnya itu mana. Nah, sensornya mana. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri adalah dial indikator, kemudian yang kanan disebut dengan mikrometer. Tapi ini tidak lengkap gambarnya ya. Oke, kita bahas yang kiri dulu. Nah, ya ini cara kerja mekanik. Jadi Anda sangat otak kita sangat mekanik. Ya, kalau ini jalan maka ini jalan. Kalau ini tidak jalan dia mandek dan sebagainya. Orang mesin itu begitu. Ya, jadi kalau komandannya diam, yang lainnya diam. Ya, jadi kayak ular. Ya, nah, jadi kalau ular. Ya, kalau kepalanya diam ya diam aja dia. Ya, nah, orang mesin memang banyak begitu karena struktur dari mata kuliahnya memang demikian. Kita lihat ya, yang mana disebut dengan sensor. Nah, ini dia yang bawah. Sensor adalah bagian dari ukur yang kontak langsung dengan benda ukur. Nah, yang mana berkontak? Yang bagian bawahnya. Nah, bagaimana pengubahnya? Nah, ini pengubahnya. Pengubahnya adalah ini. Nah, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ini adalah ujungnya sensor. Kemudian ini adalah batang sensornya atau sering disebut dengan rod measure. Ya. Nah, dia bergigi. Ya, bergigi artinya ini. Nah, kalau ini naik, ini akan memutar yang ini ke kanan. Ya, CCW, counterclockwise.
ya. Counterclockwise, terus apa yang terjadi? Ya, terjadi ini Anda lihat ya, ini kan gesek kan, ya ini kalau ke ya, yang ini muter clockwise CCW, maka yang ini akan kemana? Naik ya. Jadi kalau ini ke sini, maka ini naik. Ya. Nah, sedangkan yang di atas adalah sebuah spiral adalah untuk menahan supaya ini tidak ujuk-ujuk balik lagi. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini kapan kalau ini naik, maka ini akan turun gitu ya. Nah, ini naik berarti dia ke sono. Nah, ini muter ke sini. Muter ke sini berarti ini muter ke sono. Muter ke sono berarti ini turun. Ya. Nah, jadi ini tanda ini satu aja dibuat, yang lainnya menyesuaikan. Ya, artinya apa? Nah, jadi dia kerjanya naik turun saja, kemudian nanti penunjuknya ya menunjukkan skalanya. Jadi kalau kita lihat konstruksi di sini, maka sensornya adalah ini, pengubahnya adalah batang dan alat ini giginya, kemudian penunjuknya adalah jarum ini, gitu ya. Itu konstruksi alat umum pada dial indikator. Oke, kemudian kita lihat yang sebelah kanan, ya. Ya ini karena terbatas, jadi biasanya kalau kuliah tuh bisa kita bawakan di depan kelas, kemudian Anda lihat, oh bendanya kayak gini ya. Nah, kalau ini ya bayang-bayang sedikit ya, mudah-mudahan Anda ini. Ya, saran saya adalah jika Anda masih mikrometer kayak apa sih? Nah, nanti diklik aja di internet, ya, diklik internet mikrometer akan muncul banyak. Nah, itu Anda akan tahu bentuk-bentuknya dan mungkin bagian-bagiannya. Oke, nah mikrometer ini kerjanya maju mundur, ya, maju mundur. Artinya tergantung dari putaran yang kita sebut dengan pengubahnya, ya. Ini berputar, ya. Kalau berputar ke CCW maka dia akan maju, kalau CCW dia akan mundur. Nah, benda kerja yang alat ukur atau bagian alat ukur yang nyentuh ke benda kerja disebut dengan sensor. Berarti ini ujung ini adalah sensornya. Terus pengubahnya yang mana? Pengubahnya adalah ini. Ya, pengubahnya di sini ada roda gigi. Nah, jika Jika naik ke kiri atau ke kanan, maka otomatis ikatan ini ya, bagiannya tengah ini juga bisa ke kiri atau ke kanan, tergantung dari besarnya. Berarti yang pengubah adalah di sini adalah ini, ya, pengubahnya adalah demikian. Kemudian sensornya adalah ujung ini. Ya, satu sisi lagi yang tidak digambar ya itu adalah rahangnya, ya, rahang tetap. Sensor sering berrahang bebas, ya, tapi sebenarnya dia adalah sensor. Oke, ya. Jadi kapan dia bekerja maju dan mundur, ya tergantung dari putarannya aja. Oke, kita lihat pengubah optis, mekanik optis. Nah, ini kalau yang suka fisika itu, wah ini ya. Nah, gimana intinya? Prinsipnya adalah sebuah cermin akan selalu memantulkan sinar yang datang ke cermin tersebut. Ya, prinsipnya adalah ini. Oh, baru kuliah ada ngantuk. Apalagi yang dengerin ya, yang ngasih kuliah aja ngantuk. Oke, nanti kita ya begitu ngantuk nanti kita coret-coret, nanti kita diskusi. Oke, ini ada sinar datang, ya, ini adalah normalnya, kemudian dia akan memantul sesuai dengan sudut datangnya. Sudut datangnya delta, maka sudut perginya atau meninggalkan ini adalah sama-sama delta, ya, terhadap normalnya. Oke, demikian pula yang ini sama aja, ya. Nah, terus yang kritis seperti apa? Pengubahnya mana? Kan gitu kan? Nah, ini Anda lihat di sini, ya, yang bergerak yang mana? Yang bergerak adalah ini. Jadi kalau demikian sensornya mana? Ini sensornya, ya, sensornya. Jadi kalau ini ke sono, maka ini turun. Kalau ini turun, maka ini akan turun. Maka penunjukan pada gambar ini ya,
ini akan berbeda. Ya, bisa saja naik turun, bisa naik turun. Jadi tergantung dari turunnya ini. Ya, bisa bayangkan ya. Nah, jadi ini adalah sumber sinar atau optik. Namanya sini adalah mungkin ya, sumber sinar adalah balon atau bola lampu ya. Nah, itu akan menandakan gini. Jadi kalau ini bagaimana pergerakannya, maka ini naik turun. Ya, itu yang mekanis optik. Nah, ini mekanisnya mana? Ini mekanik. Ya. Mekanik itu ada tatanan bergeraknya. Kemudian optiknya tinggal memanfaatkan mekanisnya. Oke ya. Pengubah elektrik. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Sayang tidak dulu saya ngajar instrumentasi ya. Tapi sekarang biar anak-anak muda saja lah ya. Pengubah elektrik itu seperti apa? Nah, ini ada dua filamen. Nah, dua filamen ya, yang 1 dan 2. Kemudian jarak antar filamennya adalah L. Ya. Oke. Nah, sensornya di sini. Nah, ini ya, sensor sini. Nah, efeknya gimana? Jadi kalau sensor ini katakanlah tertekan ke sana, maka jarak L tadi berubah. Ya. Nah, bagaimana kok bisa ini? Nah, ini ada pengubahnya ya dengan sirkuit ya atau rangkaiannya ya. Jadi di sini dilihat ada ini adalah amplifier ya, amplifier, kemudian sini pengubah kapasitor dan sebagainya, maka V0 akan sama dengan VG kali Cn per K. Nah, kemudian VG Cn per K itu sama dengan K1 kemudian kali R. K1 jika angkanya tetap, angka jika L berubah maka otomatis V0 berubah. V0 itu adalah dalam bentuk voltage. Ya, nanti Anda konversi menjadi milimeter atau mikrometer. Bisa. Ya. Gimana caranya? Nah, itu saja Anda harus melakukan percobaan untuk melihat perubahan. Apakah perubahan jarak akan mempengaruhi V0 enggak? Nah, gitu, ya. Jadi ini ya persamaan ini sangat tergantung dari kondisi yang di atas. Ya, jadi pengubahnya mana? Jadi ini sensornya, pengubahnya ya ini. Ya. Kemudian datanya hasilnya mana? Nah, hasilnya yang bisa di V0. V0 itu adalah V out. Ya. Jadi V out-nya dikonversi jadi V out jika sama dengan 3 artinya dia sekian. Kalau dia 5 dapatnya sekian. Artinya itu ada konversi dari perubahan apa namanya? Jarak ya. Jarak berubah maka voltage akan berubah. Oke. Ini sangat kental dengan fisika ya. Oke, biasanya kalau guru ngajar, guru fisika ngajar terus mahasiswanya merem, ngantuk ya. Mudah-mudahan ini enggak ya. Kalau ngantuk ya merem-merem titik tapi melek motor titik juga. Oke, ini adalah gabungan antara optik dengan elektrik. Nah, jadi banyak yang kita dulu kerjakan dengan pengubah optik elektrik. Ya. Contohnya fotosel. Fotosel sebenarnya adalah hitam, ya hitam. Dia bisa menjadi pemantul cahaya dalam satuan frekuensi. Ya. Nah, kita lihat ini adalah fotosel. Fotosel itu warna hitam, kemudian masing-masing jika ya jadi 4 itu jika akan ditembak ya masing-masing nanti lainnya seperti apa, jika sama maka masuk hasilnya bagus gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga ada yang model output itu model dilihat dengan garis ya. Jadi garis seperti apa yang Anda terima kalau Anda sekarang
bermain. Jadi tanda tangan Anda bentuk garis gitu ya. Sign code. Sign code. Ya. Tanda tangan kode sign code. Jadi ada sign code itu luar biasa ya. Tidak bisa ditiru. Oke. Segala itu pengubah pneumatik. Pneumatik itu artinya memakai fluida. Ya, apakah fluida itu adalah Newtonian atau non-Newtonian? Ada yang tahu beda Newtonian dengan non-Newtonian? Ngantuk tidur. Boleh leave. Ada yang tahu, Dek? Anda kan sudah dapat itu fluida ya. Ada disebut dengan Newtonian dan non-Newtonian. Ayo, cari ya. Cari internet juga boleh. Ya, nanti terpahami. Cairan. Gimana? Sudah lulus kan kalian? Fluida 1 apa fluida dasar? Udah belum? Sudah. Ya, Mas. Sudah. Oh, oleh Viro Dek. Izin jawab mungkin Pak untuk yang. Ya, silakan. Nah, biar temennya tahu ya. Masa aku tak sing jawab. Newtonian sama non-Newtonian. Ya, silakan Dek. Itu terkait viskositas dari suatu fluida. Ya. Kalau saya ingatnya benar, Newtonian itu saat apa istilahnya, tegangan geser yang dimiliki itu berbanding lurus dengan gradien kecepatan. Jadi kalau Newtonian fluid dia akan mengalir tanpa terpengaruh gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Contohnya mungkin kayak air. Kalau non-Newtonian itu ya berarti kebalikannya, dia tegangan gesernya nggak berbanding lurus dengan gradien kecepatan. Yang saya ingat. Misalnya apa? Oke, non-Newtonian itu apa? Misalnya apa? Nah, untuk contoh yang non-Newtonian saya agak apa dulu dicontohkan. Iya. Jadi kalau ada dosennya ngasih kuliah itu tanya juga ya, Pak contoh Pak, ya. Ya, nah, sering disebut dengan compressible flow. Itu ya, compressible flow itu adalah Newtonian ya, dengan compressible flow jadi bisa dikompres ya, bisa ditekan ya, kompresinya tertentu ya, ada tanpa tadi apa deh tegang gesek dan sebagainya, walaupun ada tapi dianggap kecil gitu ya. Itu contohnya adalah kalau udara Newtonian enggak? Ayo, saya orang meteorologi loh. Siapa sing jagone fluida? Apa Dek? Ini Pak Herman yang bisa jawab ya, Pak Triyogi, Pak Tardi. Oke, air ya, udara juga masuk compressible flow, artinya dia Newtonian. Yang non-Newtonian adalah sangat tergantung dari ikatan-ikatan molekulnya, ya, sehingga dia sangat syarat dengan nanti akan timbul gaya gesek, gaya tarik dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya adalah polimer, plastik, gitu ya. Kalau dipanasin dia leleh, tapi dia akan tidak mengalir secepat atau seininya air gitu ya, dia bisa mengalir ya. Nah kalau dia diturunkan ini baru ya. Jadi itu non-Newtonian adalah plastik ya. Jadi kami bekerja di injection molding dengan plastik, itu adalah non-Newtonian liquid ya. Persamaan semuanya berbeda tentu saja ya. Bernoulli apakah berlaku atau tidak? Nah kayaknya enggak ya. Oke ya, nah, itu perlu ditanyakan nanti deh ya. Pada saat kuliah. Oke, nah di sini tidak memanfaatkan non-Newtonian ya. Karena apa? Karena dia tidak
mengikuti hukum tadi ya, conversible flow. Jadi yang kita pakai adalah udara pneumatik ya, mungkin juga ada yang hidrolik ya, itu cairan ya, minyak, kemudian air ya, itu adalah Newton ya. Jadi kalau pneumatik berarti dia pakai udara ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang sudah banyak ya kursi-kursi ya, bisa naik turun, di dalamnya di udara ya. Kemudian kalau dia sealnya lepas atau robek maka udaranya hilang, jadi tidak bisa naik, tidak bisa turun, mancep di bawah ya. Bisa dinaikkan, diangkat sendiri, habis itu molor lagi. Gitu. Oke, saya tidak menyebut ya kepekaannya kayak apa nanti saja. Ya. Nah, jadi demikian pneumatik ya. Pengubah pneumatis juga sama. Nah ini ya persamaan tadi berlaku ya, kepekaan dan sebagainya. Ini juga ada model alat ukur dengan sistem kecepatan aliran. Nah ya, Venturi sudah praktikum fluida dasar. Ada namanya Venturi, ada namanya nozzle gitu. Udah? Gimana sih? Ada ya. Nah kalau belum nanti Anda bisa lihat di YouTube ya. Sekarang makanya tadi saya tanya praktikumnya ada nggak meteorologi? Karena meteorologi tidak ada praktikum nanti tak berguna katanya kalau orang teman-teman dari Sumatera Utara, tak guna dia gitu ya. Nah, ini seolah-olah ilmunya apa sih nggak mau toleransi ke opo. Nah ya. Kita akan bicara dulu objeknya apa. Objeknya adalah geometri tersebut, kemudian alat ukurnya adalah meteorologinya sendiri. Ya, oleh karena maka mata kuliah meteorologi Anda digunakan objek yang Anda akan ukur sebagai benda ukur, akan bentuk-bentuk, kemudian alat ukurnya seperti apa yang saya jelaskan hari ini. Ya. Dan Anda harus ikut praktikum. Ya, kalau yang online ya mohon maaf ya, karena memang pandemi begini. Kalau yang offline jangan rumok ini ya, jangan merasa sedih. Ya, Anda beruntung gitu ya. Oke, saya kira itu. Nah, pengubah optis sama ya. Nah, pengubah optis ini sekarang banyak sekali ya. Nah, jadi bagaimana Anda main kamera ya, nggak tahu sekarang apakah HP itu sudah pakai ini semua, jadi luar biasa ya. Jadi optis itu sangat berperan ya. Jadi Anda sekarang ya, kamera, saya duduk di rumah ini ya, itu kan ditangkap oleh kamera, kemudian Anda melihat saya juga bisa melihat kalian. Nah, itu adalah bagian dari ini optis ya, ini luar biasa. Oke, saya kira ini adalah gampang ya. Jadi gampang-gampang susah ya. Nah, jadi kalau bayangannya di mana, apakah diperbesar apa diperkecil gitu ya. Nah, itu kan Anda mesti hafal sebelum ujian masuk UTBK sekarang ya, atau SNMPTN dulu. Nah, Anda hafal ya. Kalau nggak hafal, agak ketompo di tes ya. Gitu kira-kira. Oke. Pengubah optis sama sekarang ya. Ini adalah makin banyak memanfaatkan laser ya. Ini tulisannya adalah laser. Jadi ya, jadi sinar laser adalah sinar yang dalam jangka jarak tertentu masih homogen ya, atau sering disebut dengan konvergen ya. Jadi sinar konvergen. Jadi dia tidak dispergen. Walaupun dia sebenarnya nanti dalam jarak tertentu dia dispergen. Ya. Oke, ini optics ya. Jadi luar biasa. Namun demikian alat ukur yang optis sekarang yang sering Anda pakai adalah ini termometer gun ya, termometer gun. Anda dicek, ayo panasmu piro gitu ya. Nah, itu ya. Pengubah. Ya. Jadi sinar ya. Ditancapkan di kepala, ditancapkan di tangan sekarang. Nah, itu Anda terukur berapa temperaturnya. Nah, itu ya. Nah, itu pengubah optis ya, dengan laser interferometer. Ya, gimana ngitungnya? Nah, itu ya, butuh waktu 2 tahun jadi master gitu ya. Jadi piye cara ngitung kok nembak tangan kok suhunya muncul ya. Nah,
Ada yang tahu itu gimana prinsipnya? Nah, kayak gitu itu kan menarik ya. Ya teknologi itu begitu ya. Kok bisa begitu ya? Nah, kalau itu adalah lakukan, teknologi akan menarik sekali. Ya, Pak Satpam ITS ya, kalau Anda ke kampus, sebentar Mas, wah, langsung ditembak cet 35,7. Wah, lanjut katanya. Ya. Sik Mas, begitu 37,5. Oh, apa gede kok panas gue? Nah, gitu ya. Wah, ya sekarang kan lagi gitu ya. Panas dingin yang diukur. Ya. Nah, kalau dulu Anda ke kampus kan coba sih pintar. Nah, sekarang panas dingin. Ada yang tahu? Kok bisa ya? Oke, ya. Nanti PR untuk kalian lihat-lihat di YouTube ya, atau lihat di internet how the electron thermometer work ya, in order to be a measurement equipment gitu ya. Nah, lihat-lihat gimana ya. Itu mainnya adalah frekuensi saja. Ya. Oke, penunjuk pencatat. Nah, ini ya. Oke. Penunjuk pencatat ada yang berskala ya, skala itu ada angka-angka ya, ada angka-angka meteran air yang berputar ya, kayak meteran rumah saya itu masih yang lama tapi ya, ini baru bangun dah si Noval lagi, baru bangun ya Dek, temanmu ini baru bangun atau gimana nih? Oh, Noval mau masuk nih gimana Dek? Ini kita mau buyar ke Dek mau masuk? Ada yang tahu Noval baru bangun atau gimana? Saya belum klik admit, tergantung kalian. Kalau Anda izinkan saya klik, kalau tidak, kalau Anda tidak ngomong saya biarin, biar dia menunggu. Oke, kita kuliah lanjut ya. Penunjuk ada skala digital ya, dengan jarum penunjuk, jarum ya, dengan garis sinek macam-macam. Sekarang banyak garis sinek ya. Nah, kemudian ada mekanik, ada elektronik. Kemudian ada yang mencatat mekanik. Pencatat itu berarti langsung dicatat ya. Misalnya gempa itu dicatat ya, nah, dan sebagainya ya, bencana yang lainnya ya. Kemudian banyaknya gempa yang kita lihat pencatat ya. Ya, jadi ini terlihat ya jam berapa naik ininya dan sebagainya, getaran-getarannya. Nah, ya. Nanti kalau Anda sempat, mudah-mudahan itu namanya alat ukur kebulatan, itu kita ada punya di pencatatnya, ada catat grafiknya ya. Nah, karena ikut itu seharian tidak kroso ya, tempatnya adem, alat ukurnya bagus ya. Tapi ini pandemi saya tidak tahu ya, tidak ada orang di kampus. Oke, habis ya. Wah, saya ada penunjuk berskala, ya berskala. Jadi saya kira ada yang berskala yang pakai ini jangka sorong, kemudian berskala mikro ini meteran, nah ada skala-skalanya ya. Ada yang interpolasi, ada yang rounding, ada yang transcating ya, berulang-ulang macam-macam ya. Nah, ada yang cepat ya, sinar laser misalnya frekuensi, atau Anda ingin mengecek putaran, nah itu tinggal tembak saja juga bisa. Oke. Mungkin ini nanti aja sekalian news dan sebagainya, ini masuk ke ranahnya jangka sorong ya. Kalau ini saya jelaskan nanti Anda nanti nggak tahu banyak dulu ya. Kita oke. Sebentar saya cari gambar dulu ya. Ini mudah-mudahan ada gambar. Waduh, tidak ada. Oke, saya ini aja biar tidak ngantuk. Nah, ini mikrometer bentuk-bentuknya. Nggak usah. Ini dulu ya, pencatat penunjuk berangka. Nah, kayak gini ya. Dulu mudah-mudahan Anda masih pernah lihat ya, zaman now enggak ada lagi yang gini ya. Jadi kalau Anda beli bensin tret dimuter ya, itu pom bensin yang lama ini masih pakai ya. Nah, ya jadi
apakah itu presisi apa tidak? Nah, saya nggak tahu ya. Banyak salahnya dia karena sudah lama ya. Mungkin bearingnya tidak bagus, putarannya tidak rata, bensinnya banyak, angkanya belum muter. Nah itu sekarang sudah nggak pakai lagi, jadi kita bakar ya. Jadi 8 ya, kemudian LED-nya nyala. Kalau 2 misalnya 8 nyala semuanya, kemudian kalau 0 hilang 1 ya, dan seterusnya ya, pakai LED, light emission diode ya. Oke, jadi sinar gitu ya. Kemudian ini pencatat, nah ini gempa-gempa ya, nah ini ya, jadi kelihatan ya. Ini contoh-contoh ini ya. Oke, saya stop share ngantuk nanti saya. Oke, saya coba cari ngenet dulu. Coba tunjukkan dial indikator. Ini kuliahnya bisa macam-macam. Oke. Nah ini sudah ada ya, jadi Anda sebenarnya enak juga. Kalau ambil gue langsung bisa lihat, share screen. Nah, oke. Ya, kuliah kayak gini enak nih. Ya, nah ini dial indikator D. Ya, nah, kangen golek mungkin saya. Nah, ya, jadi sambil ini tanya Mbah Google aja, ya. Jadi Mbah Google tahu apa ya, tahu bahasa Bali yang ngerti kok, ya. Nah ini indikator, ya. Oke. Oh, bateraimu habis katanya gitu. Udah ada. Ya, daripada kita lihat gambar-gambar yang tidak berwarna, nah ya. Nah ya, ini indikator kayak apa? Nah, jadi yang mana? Ini luar biasa banyaknya, ya. Jadi rajin-rajin saja lihat internet. Kalau kan bayarnya misalnya langganan 1 bulan kan sama aja, jadi Anda pakai aja, manfaatkan. Oke ya, nah ini ada merek Mitutoyo, saya tidak mau menyebutnya, ya banyak Mitutoyonya, ya. Nah ya, saya kira ini yang sering disebut dengan presisi, ya. Jadi yang presisi ini presisi juga. Nah ini kelengkapannya, ya. Nah, jadi banyak ya. Nah, oke, saya kira ini jadi apa aja dicari internet ada, ya. Nah, jadi ilmunya banyak. Ini semuanya indikator. Nah, perlengkapan yang lainnya saya sebut saja. Nah, ini namanya stand. Ini standnya. Nah, standnya ini biasanya memakai magnet, ya. Nah, dia diletakkannya. Jadi meja datar itu marmer, tetapi ada biji, ini yang bisinya. Sehingga kalau Anda dudukkan, ini stand namanya, ya, atau bahasa Indonesianya apa ya stand itu, penegak gitu kayaknya, nggak salah. Tapi saya sering nyebutnya stand aja karena penegak kok bingung, ya, penegak hukum nanti. Ya. Nah ini ya, ini adalah on off-nya magnet. Jadi kalau Anda hidupkan magnetnya, dia nempel diem dia. Nah, ya. Nah, ini lengannya stand lagi, jika Anda butuhkan yang panjang atau bisa diganti-ganti, ya. Nah, jadi bentuknya juga demikian, aneh-aneh, ya. Nah, harapan saya kenapa saya tunjukkan ini, nanti pada saat Anda mengukur geometri dan sebagainya, Anda sudah punya bayangan, ya. Jangan sampai kita ngomong dial indikator, tapi Anda tidak paham bentuknya kayak apa. Nah, tadi yang kita gambar ya, yang mudah. Nah ini ya, ujung ini sensornya deh, ya. Nah sensornya, kemudian di batang root ininya, levernya. Nah kemudian kalau ini naik, maka ini putar ke
searah jarum jam. Ya, kalau ini turun, ini. Oleh karena itu cara memakainya adalah Anda tekan dulu sehingga dia ya tekan dulu kemudian Anda nolkan. Nah, nolkan. Karena naik turun dia akan berubah posisinya. Nah, ya. Ya, kenapa demikian? Jadi tekan dulu setengah-setengah ya, setengah naik setengah turun atau di tengah-tengah kemudian Anda nolkan. Ya. Nah, nanti Anda jika sesuatu itu akan naik atau turun, Anda bisa melihat hasilnya atau melihat penunjuknya. Ya. Nah, ya. Nah, nanti dijelaskan oleh si asisten ya, tukulnya. Oke, saya kira itu ya, gampang. Nah, Pak, angel-angel. Nah, kadang-kadang gini deh, ya, praktikum itu sengaja mencari ini, mencari yang manual supaya adik-adik itu bisa baca, ya. Nah, ada yang bilang, nah daripada itu kan mau pakai digital aja kan bisa dibaca langsung Pak. Ya bisa betul, ya. Tapi nanti Anda bukan praktikum, tapi mengukur nanti, ya. Nanti belajar membaca ininya. Apakah nanti Anda dalam industri atau dalam kegiatan di masyarakat Anda pakai digital atau ini tidak masalah, ya. Tapi secara prinsip Anda harus tahu apa sih arti dari garis-garis ini, ya. Nah, jadi itu ya. Ini diangel-angel macam-macam gitu ya. Oke, saya kira yang lainnya sama aja ya, bentuk-bentuknya sama aja. Oke, saya kira cukup ya. Oke, kita balik lagi. Saya coba carikan Anda tadi mikrometer. Nah, gampang kuliahnya. Wah, ya. Nah, kalau kalian tidak mau nyari, tak cari no. Ayo kurang apa meneh ya. Nah, ini mikrometer kayak apa? Wah, ya. Coba tanya berapa harganya. Nah, aja takut aku ya. Bisa cek berapa harganya. Jika dia presisi, maka harganya di atas 1 juta. Ya, ini umumnya sampai 2 sampai 3 juta. Ya. Oleh karena itu pada saat memakai hati-hati. Kalau rusak Anda yang ganti. Grupnya nggak melok merusak, melok ganti. Ya. Nah, kenapa? Karena ini mahal. Yang tadi, ya sini adalah anvil adalah rahang tetap. Ya, jadi benda kerja akan taruh di sini. Ini ya, sorry, ya. Sing rodok gede ini ya. Ya. Nah ini ya ini spindle ya, tapi dalam bahasa meteorologinya ini sensornya, ujungnya ini sensornya. Ya, kemudian ini anvil atau rahang tetap. Ini sering disebut dengan rahang bergerak atau spindle. Nah ini benda kerjanya, ya. Nah terus bacanya gimana? Nah ini bacanya tadi yang di slide tadi, ya. Nanti bacanya kita akan lihat. Namun demikian kita cek lagi, ya, membacanya tidak sulit, ya, tetapi harus memang pernah melakukan, ya. Nah di sini ada nanti skala utama, kemudian skala nonius, nah tadi ya, kemudian ini pemutar ini ratchet. Nah skala utama itu adalah angka dari ini. Kemudian nanti kecil-kecilnya itu adalah skala noniusnya. Jadi skala utama berapa milimeter, misalnya 10 milimeter, kemudian komanya berapa, itu ada di noniusnya ini. Ya. Jadi nonius itu skala kecilnya atau lebih detailnya. Sedangkan ini pemutar adalah kalau diputar maju mundurnya. Ya. Jadi kalau ini diputar ini maju mundur. Nah, ratchet adalah pengunci. Ya. Pengunci maksudnya kemana? Jadi kalau dia sudah tidak bisa maju lagi, Anda kunci cepat. Ratchet itu nanti ya pada praktikum Anda dengar bunyinya 3 kali tek, jangan krek lah, nanti krek dol nanti dia, ya dol nanti bayar deh, ya tidak nyewa teman-teman, bayar dewe kan sorong, ya oke. Ya ini namanya mikrometer, yang nggak serong sudah, mikrometer sudah, rasanya ini cukup ya. Oke, apalagi yang ingin cari? Oke, pengukuran apa aja ada ya, Mbak Google tanya aja ada. Pengukuran jangka sorong. Wah ini ya. Nah, ya gigi piro, ada ya. Nah kayak gini. Ya, kalau menunjukkan ini piro gigi, ya. Oke.
Ya. Oke, kita lihat nanti ya. Saya stop share dulu. Oke. Kita balik dulu ke tadi ya, supaya tidak ngantuk. Ya, siapa yang bisa boleh pulang. Nah, boleh leave. Oke. Si pengukuran. Oke ya. Ini skala mikrometer tadi ya, berapa milimeternya. Oke, jangka sorong, where are you? Oke. Ini adalah jangka sorong tadi ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan ya, saya jelaskan ya. Jadi Anda lihat di sini, ya, angka-angkanya ini 0, ya, otomatis 0, ya. Jadi kalau jangka sorongnya cek gitu, ya awal harus 0, 0. Kalau dia tidak 0, 0 nyambung ini berarti ada yang salah. Jadi mungkin dia tidak lagi presisi atau sering disebut dengan harus dikalibrasi, ya, harusnya 0, 0. Oke, ya, mulai sisi 0. Kemudian mulai sisi pembacaan. Nah, pembacaan ya. Nah, Permisi Pak, pembacaan. Ya. apakah share screen-nya belum di... Walah, tuh aku ngoceh nih tiba tiba sorry sorry tiba nah perlu itu ya perlu mahasiswa gitu. Oke, sorry. Pernah saya itu 20 menit ngoceh, kok diem kabeh dek. Nah, belum Bapak share Pak. Waduh, kok nggak ngomong ya. Makasih dek. Ya, itu gunanya mahasiswa gitu loh. Mahasiswa don't worry, jangan takut ya. Menyampaikan kepada dosennya, Pak, suaranya belum ada ya. Oke, balik lagi ya. Wis ya, sudah kelihatan sekarang? Sudah. Bos kadang ngoceh ya, 5 menit hilang ya tenaganya. Untung non-Newtonian. Oke. Baik, ini adalah skala dari Nisaringsud, ya, Nisaringsud atau jangka sorong. Wah, ini si burung senang dengar suara saya nih, ya. Saya di atas, burungnya di sebelah saya. Bukan burung lalu sangkar, ya, di burung dari luar. Oke, pertama kita mengambil alat ukur, kita cek 00-nya. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa alat ukurnya itu benar. Nah, kalau alat ukurnya salah, hasilnya pasti salah, kan gitu kan? Oleh karena itu cek dulu 0. Begitu kita oke, nah sekarang posisinya adalah di sini. Nah, sini ya. Nah, bagaimana kita melihat? Maka kita akan membaca ini 0, kemudian 1, 2 dan seterusnya 3, ya. Nah, kemudian kalau ini 0 dan ini 1, maka ini adalah setengahnya, gitu ya, 0,5-nya. Kan gitu kan? Nah, ya. Nah, tapi kita akan lihat ini apa sih ininya maksudnya, ya. Nah, Anda akan melihat posisi nolnya di mana, pada baris kemana dia akan Anda lihat. Kemudian dari skala utama dan nonius ini, ya, skala utamanya, ya, skala utamanya, maka Anda lihat yang berhubungan kontak antara bawah dengan atas jadi satu atau berimpit yang mana. Nah, dari itu Anda akan bisa membaca angka-angkanya. Nah, ya, sama ya, dinolkan dulu kemudian akan muncul di sini. Ini mungkin lebih besar ya. Lebih besar, lebih presisi, ya. Lebih presisi. Kemudian nolnya di sini, kemudian yang ditunjukkan berimpit dengan atas dan bawah adalah di sini, ya. Nah, oke, yang di bawah adalah 0 dan seterusnya. So, silakan ya melihat ini mana angka ini berapa, angka ini berapa, angka ini berapa. Oke, silakan. Ditulis dulu boleh ya, ditebak juga boleh, satu-satu aja ya. Oke. Silakan biar nggak ngantuk. Nih aku tak ngomong nanti kalian ngantuk.
Sudah ada kan di situ ya, kan sudah ada terima itu kan, terima apa namanya, PowerPoint-nya ya. Halo, sudah terima PowerPoint, ini saya stop share dulu ya, biar enggak kameranya terus nyentrong aku terus. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, sekarang
Ya, saya mohon maaf ya. Tadi ini cucu saya ini kekunci di kamar mandi. Sorry, lari. Kuncinya ada diselorokan. Baik, gimana Dek? Sudah ada yang ini? Yang bisa? Izin menjawab. Silakan, siapa yang bisa? Atau mau nge-share juga boleh. Silakan. Saya sudah izinkan untuk sharing. Sorry. Ya tadi Anda mungkin tidak dengar, saya matikan. Nangis bro. 1,5 tahun, nggak iso buka pintu, tidak ngunci. Oke, ada yang mau ini jawab? Ya, saya mungkin Pak. Ya, silakan. Tapi secara lisan saja tidak apa-apa kan? Oh, boleh. Saya, kalau gitu saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Lucu juga. si Nendi mau. Ini ya. Oke. Sudah, Dek? Oke. Silakan. Coba. Oke. Saya yang pertama, Pak. Ya, satu-satu ya, jangan semuanya diborong ya. Oke, silakan. Nomor 1. Yang pertama itu skala utamanya kan menunjukkan di angka 3 ya, Pak? 3 ya, betul. Lalu skala non-newsnya menunjukkan angka 4,5, Pak. 4,5 ya. Yang ini, yang maksudnya yang connect ya, yang berimpit, yang di 4,5 itu maksudnya. Iya, Pak. Ya. Jadi ini lalu 4,5 itu kan skala non-news, Pak. Nah, itu dikalikan ketelitiannya yaitu 0,1. Oke. Nah, lalu ditambahkan skala utamanya. Jadi 3 ditambah 0,45. Jadinya 3,45 mm, Pak. 3,45. Oke. Yang lainnya mengerti mungkin perlu dijelaskan? Gimana, Dek? Dari Aga sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke, yang nomor 2, siapa yang ini? Silakan. Yang di bawahnya. Izin menjawab, Pak. Ya, tak gede no. Ya, oke. Ya, silakan. Mungkin lebih gede sekarang. Nomor 2 ini yang saya lihat dari gambar, untuk skala utamanya itu sekitar 0,35 cm, Pak. Oke, mungkin bahasanya jangan pakai sentimeter ya, karena kita teknik mesin milimeter. Oke, 3,5 mm, Pak. Oke, 3,5, terus? Untuk skala non-newsnya yang terlihat dari saya, ini saya lihat dari garis-garis 4 ini tuh mungkin mengindikasikan 0,2 seperti itu, Pak. Jadi saya mendapatkan 0,24 mm, Pak. 0,24, 0,2, ini 2 ya, 2. Jadi ini dari sini ke sini masing-masing 2 ya, 2 dari ini ke sini 2, ke sini berarti 4 itu maksudnya ya. Iya, Pak. Jadi tambahannya berarti 3,5 ditambah berapa? 3,5 ditambah 0,24 jadinya 3,74 mm, Pak. Oke, ya. Oke, yang lainnya ada yang tanya atau ada yang tidak satu ini? Bukan demokratis ya, tetapi barangkali ada yang menafsirkan yang berbeda. Ada, Dek? Oke, enggak ada ya. Enggak ada berarti diam itu enggak ada. Anggap mudah-mudahan. Oke. Yang nomor 3, Dek, Viro lagi. Di paling bawah. Ya, Pak, mencoba menjawab. Ya, silakan. Itu di skala utama angka 0 berada di kanan 3 mili. Ya, berarti ya 3 mili. Di skala non-news, kalau dilihat dari tanda panah berada di 4
0,52. Berarti Jadi penunjukannya itu 3,52 mm. gitu ya. Oke. Ya, ini kan kalau diberikan tanda panahnya ya. Nah, ya, kalau tidak Anda mesti hati-hati. Tapi kadang-kadang di soal itu kabur, yang mana yang berimpit ya. Nanti pada saat soalnya misalnya kabur bisa tanda tanyakan ya. Nah, tapi kalau ditanya nanti jawabannya oke ya. Tapi saya kira nanti ini kan kita banyak praktikum. Ya, ada pertanyaan ini? Barangkali ada yang kurang jelas, ya. Jadi satuan panjangnya adalah pasti milimeter, ya. Nah, jadi ini satu maksudnya 1 sentimeter, ini ya. Dari sini ke sini berarti 1 meter, berarti 10 milimeter. Baik, kalau tidak ada, oke, kita lanjut lagi, lihat. Nah, ini adalah jangka sorok. Ini saya kira ini gampang aja. Ya, sama minus dimensi. Mungkin ini adalah untuk kalibrasi ya. Nah, nanti biar dijelaskan pada saat kalibrasi. Oke. Nah, ini sekarang. Oh, dia sudah ada angkanya. Sudah ada angkanya ya. Ternyata sudah ada angkanya. Baik. Angka ini kita buktikan saja sama-sama ya. Nah, ini sama juga, ini skala utama, kemudian ini skala Nonius ya, atau skala kecilnya orang nyebutnya ya. Jadi kecermatannya adalah 0,01 mm, jadi dia memang mainnya adalah dalam satuan 10 mikron ya. Dan 1 mikron ada tapi mahal ya, yang umum adalah memang 10 mikron. Oke, kalau kita lihat ya angka-angka di sini ya 0 sampai 5, kemudian masih ada angka 1 garis ini, maka dia akan 6 lebih gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya yang mana yang akan menjadikan di belakang koma, Anda lihat yang di Noniusnya ya. Nah, Anda lihat di sini ini skalanya biar Anda 0 sampai 50 ya. 0 sampai 50 maka kalau kita lihat di sini dia akan menjadi persisnya ini 45, ini 46, 47, 48 ya, persis, jadi karena dia 6,48 ya persisnya gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini terus gimana? Nah, terus gimana? Anda berpikir bahwa dia sudah 1 kali putaran lebih. Nah, gimana? Loh. Internet is unstable. Waduh, ya, bahwa demikian pula ini sudah hampir ke 7 ya, hampir ke 7 setelah 6, 7, maka dia akan muncul ya. Jadi ini tambah 45, 46, 47, 48, atau 50 tambah 48 jadi 6,98 ya. Nah, itu kira-kira ini ya. Ini mudah ya. Nah, jadi tetapi hati-hati melihat jarumnya sini. Apakah dia sudah lebih dari setengahnya atau melewati atau belum? Kalau belum dia, maka Anda akan yakin bahwa ini adalah range-nya di bawah 50. Tapi kalau dia lebih dari setengahnya, maka range-nya di atas 50. Gitu ya. Karena dia angkanya cuma 50. 1 kali putaran 50. Oke. Ada pertanyaan ini? Kalau sudah ada, jadi saya jelaskan aja ya, tidak usah di ya. Oke. Apalagi ya? Ya, sekali ini sama ya, ini lebih kecil dengan skala Noniusnya yang double ya. Jadi ini agak beda ini ya, ngitung-ngitungnya, kok ngitungnya, melihatnya beda ya. Nah, tentu saja ini kita lihat yang di bawahnya adalah yang ini, yang besar ini ya. Nah, jadi dia di sini ada, kemudian di sini ada juga. Jadi ada tiga skala yang Anda bisa lihat.
Nah, otomatis di sini 0 sampai 5 Anda muncul di sini ya. Nah, kemudian di sini ada lebih sampai 1 berarti dia 6 gitu ya. Kira-kira 6 lah gitu. Ya. Jadi ini siap ini ya 1 2 3 4 5. Jadi kalau ini di sini 6 lebih. 6 lebihnya gimana? Nah, kita akan melihat yang sama yang mana. Nah, yang sama yang mana? Ya, yang sama ya. Jadi Anda lihat yang sama di sini putarannya ini adalah ya, munculnya di 5 ya. Nah, 5 ya. Kemudian setelah 5 mana? Skala Nuniusnya. Nah, skala Nuniusnya di sini 8 ya. 5-nya ini adalah 0,5-nya, kemudian di sini lebih kecil lagi. Jadi kira-kira ini berapa, Dek? Kira-kira kalau lihat ini angkanya? Jadi dia punya 3. Ya, ada yang mau jawab atau mengutak-atik dulu? Mohon maaf Pak, tadi seperti apa? Agak terputus di saya. Apa suara saya putus? Oke. Di saya saja mungkin ya. Oh, diputus ya. Oke. Ya, silakan dilihat lagi, silakan ya. Skala Nuniusnya 2 ya. Ini ya. Nah, ini skala putarnya tadi ya. Ini bawahnya adalah skala utamanya. Nah, kira-kira kalau menunjukkan begini, kira-kira angkanya berapa? Di sini tidak ditulis dalam buku ini. Itu buka aja udah. Dia enggak. Kalau cilik kekunci di dalam. Untuk ketemu. Untuk ketemu kuncinya. Dulu ada pintu ya Pak ya? Di sini, kayu sini. Iya. Masih. Aku aja. Jadi kunci lagi nanti ya. Dek. Saya nyoba mungkin Pak. Ini Dek. Oke.
ya. Jadi kita satu-satu ya. Yang bawah ya. Yang bawah sama intinya. Yang ini yang tadi kan sudah ada ya. Ya, jadi sudah ada. Kita lihat di sini ini pasti lebih dari 0, 5, lebih dari 1 per 6 ya, 6, ya. 6, nah, ya. Jadi pertama skala tetapnya 6, ya. Skala putarnya yang ya. Yang mepet yang mana? Nah, ya. Nah, jadi 6, ya. Yang sini ini menunjukkan berapa? Nah, ya. Ini menunjukkan kira-kira ini kita lihat ya. Nah, ini 45, 46, 47, 48 lebih ya. Nah, sama ya. Tadi kan 6 ditambah 45 ya. Kemudian ya dicari yang ini yang paling kecil ya. Skala Nunis kecilnya adalah 7 ya. Nah, jadi 6 ya. Ini 45 ya, Dek. 45, 6, 46, 47, 48. Berarti masih sisa dia. Nah, sisanya ada di sini. Nah, yang mirip ini ada yang satu garis adalah di 7. Ya. Jadi dia 6,487. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sini? Ya. Ya, yang penting adalah ininya ya. Anda lihat di sini kemudian masih ke kanan. Setelah kanan baru ke yang paling kecil ya. Karena ini adalah skala putarnya. Jadi dia mesti setelah angka ini baru ke sini kemudian baru ke sini ya. Jadi persis sama dengan yang di atas. Setelah sini Anda masuk ke sini ya. Oke, saya balik lagi. Barangkali ada yang lainnya. Oh, ini kok sing tinggi. sorry, salah. Karena banyak PowerPoint-nya. Oh ini sorry. Ini ya tadi. Oke, kita lihat ini terlalu besar. Kita kecilin. Nah, ini sudah tadi. Ini sudah. Cenderung apa ya? Kayaknya sudah deh. Oke. Nah, jadi yang penting sekarang saya stop share dulu, tapi stop share saya cerita. Oke. Nah, dalam belajar konstruksi alat ukur, ya, saya sebut konstruksi alat ukur, bukan KUA ya, bukan, jadi KU ya, konstruksi alat ukur. Kalau KUA beda lagi ya. Ya, Anda akan pertama sensor, ya. Aduh, tidak jalan tulisannya. Sensor. Yang kedua pengubah, ya. Yang ketiga adalah pencatat atau skala ya, pencatat, skala, atau sering disebut kita hasil, ya hasil. Nah, jadi ini pentingnya konstruksi. Jadi sensor adalah ini yang ketemu dengan langsung ke objek ukurnya, ya. Ya. Nah, jadi yang kontak langsung. Nah, sedangkan pengubah adalah mekanisme yang terdiri dari bisa saja macam-macam, pneumatik, listrik, macam-macam ya pengubah ini. Yang banyak sekarang tentu saja adalah mekanik optik, ya, mekanik optik. Pneumatik hanya alat ukur yang besar saja. Nah, jadi yang umum adalah mekanik optik. Jadi mekanik itu hampir selalu ada. Kenapa demikian? Karena
tidak ada mekanik kan tidak bisa kita lihat, ya. Oleh karena itu maka selalu pengubah itu mekaniknya, ya. Bukan selalu, ya, hampir semuanya. Ya. Sedangkan mencatat, ya mencatat atau grafik dan sebagainya. Nah, sekarang banyak memanfaatkan ini, ya, grafik, ya. Kalau tidak grafik, mesti apa? Digital. Nah, karena zamannya memang digital. Jadi dalam kehidupan masyarakat atau sehari-hari di industri, Anda mungkin tidak sedetail ini belajarnya, ya. Nah, karena pakai digital aja sudah muncul semuanya. Namun demikian, jika baterainya habis dan sebagainya, maka Anda mau tidak mau harus memakai yang mekanik, ya. Oleh karena itu maka tetap kita cari yang mekanik, ya. Jadi jangan berpikir sudah ada digital kok diajari mekanik, Pak. Nah, itu anggapannya siapa tahu kalian ada di gunung, puncak gunung, ya, atau ada pas melakukan pengukuran pada hari Minggu tidak ada baterai atau tidak ada power gitu. Nah, Anda bisa memanfaatkan yang mekanik, ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Selain alat ukur tadi yang namanya mikrometer, jangka sorong, banyak itu saja, ya, alat ukur yang lainnya yang barangkali mudah-mudahan nanti akan dijelaskan pada saat Anda melakukan praktikum, ya. Jadi di praktikum lebih banyak. Nah, silakan nanti pada saat praktikum bisa Anda tanyakan lagi, ya, lebih dalam, ya. Karena nanti ada bevel protektor, ya, bevel protektor adalah alat ukur sudut, ya. Nah, kemudian apa namanya? Alat ukur kemiringan, nah itu yang tadi, ya. Selain bevel protektor ada namanya nanti sinus, batang sinus, ya, dan juga ukur yang kita bisa kembangkan dari pengetahuan instrumentasi, ya, untuk mengukur geometri. Oke. Lalu saya ingin menyampaikan sedikit, ya. Saya ingin clear. Oke, ya. Nah, tujuan akhir kita nanti dengan metodologi ini adalah gini, ya. Jadi saya gambar dulu, ya. Ya, mungkin saya sudah biasa, ya, gambar gitu, ya. Nah, jika Anda sebagai seorang engineer, ya, jadi tujuan akhir kuliah ini sebenarnya salah satunya adalah bagaimana Anda pertama mengetahui geometri. Ya, mungkin saya waktu awal saya tidak terangkan. Nah, sekarang karena Anda sudah belajar geometri, ya, geometri apa? Jadi ada komponen, ya. Jadi kita mengukurnya komponen. Kemudian Anda akan diminta oleh industri atau apa memilih alat ukur, ya. Jadi memilih alat ukur, ya. Nah, bagaimana Anda tahu memilih alat ukur? Nah, Anda harus tahu jenis-jenis alat ukur. Nah, oleh karena itu maka konstruksi umum alat ukur tadi adalah KAU tadi, ya. Jadi konstruksi alat ukur adalah KAU tadi, ya. Ada 3 tadi, apakah dia pneumatik ataukah elektrik dan sebagainya, tetap masih 3. Jadi Anda akan memilih. Nah, yang ketiga, Anda harus bisa mengukur. Nah, jadi Anda harus bisa mengukur, ya. Nah, jadi keluaran dari kita sebut dengan profil dari luaran mata kuliah ini adalah Anda mengerti komponen atau geometriknya, Anda bisa memilih alat ukur, Anda bisa menggunakan alat ukur, artinya melakukan pengukuran. Kemudian yang keempat adalah Anda, ya, bisa menetapkan hasil pengukuran.
Nah, ya, melakukan hasil pengukuran. Nah, tadi saya sudah beri beda-beda itu. Jadi geometrik sudah mungkin sampai banyak sekali ya. Kemudian memilih alat ukur. Nah, mungkin memilih alat ukur jadi nanti Anda tahu banyak alat ukur maka kita Anda pilih. Kemudian mengukur. Nah, mengukur tadi mungkin belum, nanti akan Anda lihat di praktikum. Kemudian menentukan ini. Nah, jadi sebenarnya dengan menjelaskan konstruksi alat ukur Anda sudah sampai di sini. Hanya saja baru untuk tadi ya kita latihan jangka sorong dan mikrometer. Ya, oleh karena itu maka jika Anda tidak bisa menetapkan alat ukur walaupun Anda sudah memilih alat ukur dengan benar mengukur dengan benar tapi tidak tahu hasilnya maka jadi kompetensi seorang meteorologi ya engineer khususnya di pemeriksaan atau inspeksi ini jadi dipertanyakan ya. Dengan itu maka Anda harus jangkap di sini. Nah, ini saya mestinya di awal jelaskan, tetapi kalau saya jelaskan di awal, tak khawatirnya Anda belum tahu banyak. Oke, nah saya balik lagi ke sini. Jadi tujuannya mata kuliah ini adalah Anda seorang engineer tentu saja itu akan diberikan gambar, ya, gambar, ya. Jadi gambar, bukan benda kerja yang diterima gambar, ya. Karena dari industri otomotif SMK misalnya SMK ya kan tidak mungkin dibuat di Solo semua. Oke, Dek, tolong saya dibuatkan karena gampangnya poros ini ya, bagian dari apalah gitu ya. Dan Anda menerima gambar dan sebagainya, kemudian ada angka-angkanya, angka toleransi dan sebagainya, dimensi ya, diameter, kemudian ada suaian dan sebagainya ya. Ini adalah toleransi apa, Dek? Silindrasity ya, kesilindrisan gitu ya, 0,1 dan seterusnya ya. Oke. Nah, Anda diberi ini, maka Anda harus betul-betul paham ini fungsi untuk apa, kemudian geometrinya seperti ini. Nah begitu Anda lihat, oke, good. Ini adalah sebuah poros, maka saya akan memilih kalau tidak jangka sorong kan gitu ya, jangka sorong atau final caliper, maka saya akan memilih mikrometer, kan gitu ya. Mikrometer, mm. Nah, bagaimana saya mengukurnya? Nah, apa yang diminta? Nah, ya. Jadi kalau ada angka-angka atau atribut-atribut yang diberikan kepada gambar, maka Anda wajib mengukurnya. Ya. Dan supaya Anda benar mengatakan hasil pengukurannya, maka Anda harus ngerti ini. Nah, itu, ya. Jadi ngerti ini. Jadi mengukur itu bukan hanya mengambil alat ukur kemudian mengukur saja, tetapi Anda harus ngerti ini cara yang mengukur. Nah, jadi mengukur ini penuh dengan ya metode pengukuran. Ya. Mengukur. Kemudian metode pengukurannya seperti apa, kemudian cara Anda mendokumentasi, mencatat angka dan sebagainya. Ya, banyak sekali hal yang berhubungan atau terkait dengan mengukurnya. Tapi yang jelas metodenya. Ya. Nah, metode ini tidak semuanya tahu. Nah, Anda lah yang seorang engineer mempunyai latar belakang ilmiah yang kuat. Kalau mengukur ini harusnya begini. Nah, gitu ya. Nah, kalau tidak tahu itu kan Anda bingung nanti. Iya jangan ukur. Nanti yang Anda ukur adalah ini, kemudian diameternya ini selesai. Nah, itu kan salah itu ya. Padahal ini harus diukur. Ya. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa toleransi yang diberikan kepada poros ini ya toleransi tidak lebih dari 0,1. Nah, Anda kan harus memberikan justifikasinya. Benar enggak? Piro iki? Berapa? Nah, ya. Nah, itu oleh karena itu maka penting artinya tadi ya mengertikan toleransi dan cara mengukurnya. Nah, cara mengukurnya nanti sambil jalan ya kayak gini nih alat ukur kemudian ukur ini ya. Jadi alat ukur. Nah, tadi saya jelaskan alat ukur. Maka ya jika saya punya ukuran ini gitu ya, di diameter D1, D2 ya D2 gitu. Nah, berapa ini Anda pakai jangkau atau pakai mikrometer, kemudian Anda bisa membacanya dan menyatakan iki sak ini. Ya. Oke. Ya. Oke, saya sekarang beda-bedaan. Ya, jika tadi kita sudah kenalkan Anda dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer.
Lalu pertanyaan saya adalah, kan tidak cukup hanya diameternya saja. Saya ingin tahu ini piro. Nah, gitu ya. Ini berapa? Oke. Jadi ini adalah X2, ini X1. Oke. Ya. Silakan. Ada yang tahu? X1 diukur dengan alat ukur apa? Anda harus memilih ya. Mungkin tadi baru hanya jangka sorong dan mikrometer. Oke. Jika saya terangkan baru 2 saja, yang mana yang Anda pakai? Jangka sorong, Pak. Jangka sorong ya. Oke, jangka sorong. Mikrometer bisa nggak? Menurut saya tidak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke. Kalau jangka sorong gimana cara ngukur deh? Pakai yang itu, Pak. Apa namanya? Yang buat ngukur diameter luar gitu loh, Pak. Bukan yang di dalam tapi yang di luar. Oh, diameter luar. Maksudnya jepitnya tuh, gapitnya itu yang luar itu. Iya, Pak. Iya. Masa iso, Oh, pakai yang dalam, Pak. Yang dalam. Iya. Mau pulang? Nangis lagi? Enggak. Iya, makasih ya. Sini. Dadah. Besok jangan kunci-kunci ya. Iya, Pak. Oke. X1 diukur dengan apa deh? X1? Jangan sorong ya. Oke. X2? Kalau bagian ekornya yang jangka sorong bisa nggak sih, Pak? Iya. Ya bisa ya. Bisa mestinya. Oke, saya carikan ya, jangan sorong ya. Saya stop share dulu. Oke. Kita cari ya. Wow, tinggal nanyakan Mbah Google. Nah, ini ada jangan sorong banyak. Saya tinggal pilih aja sing jangkep jangan sorongnya mana nih. Mungkin ini jelas ya. Ini nih. Jelas ya, yang kanan ya. Oh, belum tak share. Sorry. Waduh. Gimana? Aduh, sorry. Gini. Ke share ya. Sebentar, saya share. Oke, sudah bisa lihat ya. Oke, kita pilih jangan sorong yang atas kanan ya. Nah, ini ya. Ini atau ini ya, sama ini ya. Ini hanya tangkai ukur kedalaman. Nah, ya ini bahasa macam-macam ya. Skala utama, kemudian ini rahang bawah, rahang ukur, rahang tetap dan sebagainya. Mungkin tadi ada. Nah, kalau kita ngukur diameter dalam ini pakai deh ya. Nah, kalau kita ngukur diameter luar ini kita pakai. Nah, untuk ngukur jarak seperti tadi ya, X1 bisa pakai ini yang tadi ditanyakan Salwa tadi ya, kayaknya ya. Ya. Betul Salwa yang ini yang menyampaikan tadi? Iya, Pak, yang bagian itu, Pak. Ya, ini ya, yang 3 ini ya. 3 ini adalah tangkai ukur kedalaman. Jadi bisa ya, walaupun ya ini satu bergerak sama aja, jadi nanti akan kebaca di sini ya. Jadi ini satu turun sana, nanti ujung ini natap ke bagian diameter yang lebih besar. Oke, X2 gimana cara mengukurnya? Masih ingat X1 yang di kiri, X2 yang di kanan, atau gimana? Atau punya bisa pakai untuk mengukur diameter luar, Pak. Soalnya dia diameternya lebih besar. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Bukan diameter, panjang itu.
Iya, tapi Ya. masih bisa kayak kesentuh sama itunya rahangnya jangka sorong Oh maksud saya. gitu. Oke. Iya. Ya. Kalau Nah, enggak ya pakai kedalaman gitu tadi. tadi. Oke. Ada ide yang lain? Sebagai engineer pasti punya ide lagi. Oke, Kayak silakan. mikrometer skrup juga bisa, Pak. Bagaimana? Menggunakan mikrometer skrup juga bisa. Misalkan tidak terlalu Oke, bisa saja, tapi kita ingin berdiskusi. Jika saya hanya punya jangka sorong ini saja, apa yang saya lakukan? Nah, wis ngono lah. Jadi jangka sorong liane nggak duwe, ya namanya bengkel, kadang-kadang cukup saja yang lainnya ini. Nah, kira-kira gimana? Metodenya gimana? Tadi kan Salwa bilang, oke, kita pakai tangkai ukur kedalaman. Ya, satu alternatifnya. Baik ukur X1 maupun X2. Betul ya? Oke, kita sekarang selain itu caranya apa lagi untuk mendapatkan X2? Ayo, siapa sing salah mulai? menggunakan Lift. rahang bawah, Pak. Rahang bawah. Oke, rahang bawah terus yang diukur apa? X2-nya? Iya, Pak. X2-nya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa, silakan ya berpendapat. Nanti lah itu. Saya ajak berpikir biar nggak ngantuk. Nggak usah banyak-banyak mikirnya. Mau menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kalau menggunakan rahang bawah berarti diukur panjang totalnya dulu, baru dikurangi panjang total yang X2. Iya, betul sekali ya. Jadi saya balik ya. Nah, itulah yang saya sebut dengan metodenya ya. Jadi metode itu yang dimau. Saya ini gambar hilang. Oh ini. Mudah-mudahan ada. Oke ya. Nah, jadi jika kita mengalami kesulitan mengukur X2 ya karena mungkin mepet gini ya kita nggak yakin ya akan sulit ya mengukurnya ya rahang atas mungkin mepet lagi, maka yang Anda ukur adalah ini. Jadi totalnya ya. Nah, kan tidak masalah kan, tinggal pakai rahang itu ya. Rahang tetap dan rahang geraknya itu. Nah, jadi Anda punya X. Ya. X sama dengan X1 tambah X2 kan gitu. Nah, jika Anda sudah tahu X1 maka X2 bisa dihitung. Nah, ini yang kita sebut dengan metode ya. Jadi X2 didapat ya. Kenapa? Karena X-nya kita pakai ini. Jadi kemungkinan betulnya tinggi daripada kita mengukur ini yang mepet tempatnya. Nah, ya. Itu yang saya sebut dengan metode. Ya, jadi mengukur ini penuh dengan metode, kemudian ada logika-logika bukan dangkal ya, logika dasar yang bisa dimanfaatkan. Jadi Anda tidak harus mengukur X2, tetapi mengukur X1 dan mengukur X totalnya. Atau misalnya di sini Anda sempat sudah mengukur dan ini sulit mengukurnya, maka Anda mengukur X2 kemudian mengukur totalnya. Ya, bukan berarti cara mengukur yang pertama ukur ini berapa, ini dengan ini berapa salah, tetapi lebih meyakinkan, artinya lebih spesifik hasilnya, ya lebih mendekati benar jika Anda mengukur X1 dan X itu sendiri. Setelah itu baru mau mengurangi X dengan X1. Anda akan dapati angka yang mendekati gitu ya, artinya mendekati kebenaran. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Ya kita ini. Oh kebetulan 12.01 yang 12 ya, bukan ini. Masih ada waktu sebenarnya banyak ya. Tapi kalau memang tidak ada, saya stop share dulu. Jadi saya selalu memberikan konklusi ya dari hasil diskusi tadi, dari hasil diskusi atau hasil pembelajaran tadi. Anda pertama ya
alat ukur itu adalah tiga bagian, kemudian Anda harus tahu cara mengukur, kemudian Anda harus tahu cara membacanya, ya, membacanya. Ya, nah setelah itu bisa saja setelah membaca Anda harus tahu cara menetapkan hasilnya. Nah, salah satu tadi ya, jadi ukur X kemudian dikurangi X1 maka Anda dapati X2. Ya. Oke, nah, itu yang lainnya skala Nonius dan sebagainya ya itu nanti dalam praktikum bisa ditanyakan atau nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Nonius itu artinya yang lebih presisi, yang lebih detail daripada yang utama ya. Jadi nanti ada Nonius utama, Nonius primer, macam-macam ada ya. Jadi saya kira tidak terlalu banyak. Paling angka pengukuran yang umum yang diterima adalah sampai 3 angka di belakang koma. Itu sudah luar biasa karena satuannya milimeter ya. Kalau 3 angka berarti kemungkinannya adalah dalam 2 mikron, 3 mikron atau 1 mikron. Itu ya. Itu sudah cukup ya. Lebih kecil dari 1 mikron rasanya ya bisa saja tapi perlu ditanyakan lagi ya. Ya, ukuran terkecil 1 mikron, 0,1 mikron bisa nggak? Bisa saja. Tapi bisa saja itu adalah hanya hasil pengukuran, hasil perhitungan, bukan pengukuran. Ya, karena alat ukur kan pasti ada salahnya. Ya. Oke, adik-adik, demikian. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, kita akhiri kuliah hari ini. Dan ya, saya tunggu kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Oke, jadi nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekali lagi terima kasih banyak. Sudah ini semangat ya, tetap semangat dan ini masih puasa, selamat berpuasa yang menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kuat dan Anda tetap sehat dan sukses studinya tentu saja ya. Jika tidak ada, kita akhiri sampai ketemu minggu depan. Minggu depan ternyata tidak jadi libur ya, karena UTBK-nya sudah selesai ya. Jadi ITS memutuskan minggu depan kita kuliah. Oke, demikian ya adik-adik. Sampai ketemu next week ya. Oke, saya leave ya.